Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Fadila dengan NIM 20140400033 dari kelas 4 Tadris Matematika B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian 3 atau UAS dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas 12 materi, yaitu materi pertama relasi rekursif, materi kedua konsep dasar poset, materi ketiga lattice, materi keempat aljabar boolean, materi kelima gerbang logika, materi keenam konsep dasar graf, materi ketujuh derajat titik, materi ke-8 penyajian dengan matriks, materi ke-9 lintasan terpendek, materi ke-10 algoritma Dijkstra, materi ke-11 pohon, dan materi ke-12 yaitu materi terakhir pohon rentang. Baiklah, mari kita sama-sama menyimak video ini. Baiklah, kita masuk pada materi pertama yaitu relasi rekursif, di mana relasi rekursif ini atau RR adalah persamaan yang secara rekursif menentukan barisan di mana suku berikutnya merupakan fungsi dari suku-suku sebelumnya. Nah, jadi suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. Nah, di sini sudah ada misalnya A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 disebut kondisi awal dari RR. Jadi dalam hal ini ada dua kondisi awalnya. Nah, ada pula AN sama dengan AN kurang 1 ditambah AN kurang 2, di mana N lebih besar sama dengan 3, yaitu disebut bagian rekursif dari RR. Nah, misalnya identifikasilah banyak kondisi awal dan bagian rekursif dari RR berikut, di mana A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. Dan AN dikurang 3A, N kurang 1 dikurang 4A, N kurang 2 ditambah 12A, N kurang 3 sama dengan 0, di mana N-nya ini lebih besar sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu ada tiga kondisi awal, yaitu A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. Dan untuk bagian rekursifnya yaitu AN dikurang 3A, N kurang 1, dikurang 4A, N kurang 2, ditambah 12A, N kurang J sama dengan 0, dimana N ini lebih besar sama dengan 4. Dan adapun relasi rekursif linear. Untuk bentuk umumnya bagian rekursif dari RR linear ini berderajat K berbentuk AA ditambah H1 dalam kurung N dikali AN kurang 1 ditambah H2 dikali N dikali AN kurang 2 ditambah sampai seterusnya HK dikali N kali A N dikurang K sama dengan Fn, yang mana Hn dan Fn adalah fungsi dari N, dan untuk HK kali N-nya ini tidak sama dengan 0. Jadi RR linear ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit. Adapun contoh soalnya, selesaikan RR berikut menggunakan metode akar karakteristik, di mana A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6, dan AN dikurang 4A, N kurang 1 ditambah 4A, N kurang 2 sama dengan 0, dimana untuk N-nya ini lebih besar sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya, misalkan AN ini sama dengan X pangkat N, maka diperoleh X pangkat N dikurang 4A pangkat N kurang 1 ditambah 4X pangkat N kurang 2 sama dengan 0. Dan dengan bagi setiap suku dari X pangkat N dikurang 4X N kurang 1 ditambah 4X pangkat N dikurang 2 sama dengan 0 dengan X pangkat N dikurang 2. Jadi diperoleh persamaan karakteristiknya X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0, ya, dan hasil akhirnya X dikurang 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Jadi akar persamaan karakteristik RR adalah 2 untuk rangkap 2. Nah, untuk solusi umum RR adalah AN sama dengan
P0 dikali 2 pangkat N ditambah P1 dikali N dikali 2 pangkat N. Lalu substitusikan kondisi awal ke solusi umum, diperoleh A1 sama dengan P0 dikali 2 pangkat 1 ditambah P1 dikali 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian 2P0 ditambah 2P1 sama dengan 2 dan hasil akhirnya P0 ditambah P1 sama dengan 1. Dan untuk A2 yaitu sama dengan P0 dikali 2 pangkat 2 ditambah P1 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 6. Lalu P4P0 ditambah 8P1 sama dengan 6. Untuk hasil akhirnya yaitu 2P0 ditambah 4P1 sama dengan 3. Nah, maka setelah dilakukan eliminasi diperoleh P0 sama dengan 1/2 dan P2 sama dengan 1/2. Dengan demikian diperoleh solusi khusus RR yaitu AN sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat N ditambah 1/2 N dikali 2 pangkat N. Lalu mari kita periksa kembali hasil yang diperoleh. Untuk dengan solusi khusus RR, A1-nya sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1/2 dikali 1 dikali 2 pangkat 1 menghasilkan 2. Untuk A2 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 menghasilkan 6. Dan untuk A3 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 4 ditambah 12 menghasilkan 16. Nah, sedangkan RR pada soal A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6, dan A3 dikurang 4, A2 ditambah 4 A1 sama dengan 0, dimana tadi A2 nya itu 6, jadi 4 dikali 6 24, A1 nya 2, 4 dikali 2 8, jadi A3 dikurang 24 ditambah 8 sama dengan 0, jadi A3 sama dengan 16. Jadi sama-sama untuk solusi khusus RR dan RR pada soal. Adapun contoh soal, selesaikan RR berikut dengan fungsi pembangkit biasa di mana A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0, dan AN dikurang 3A, N dikurang 1 ditambah 2A, N dikurang 2 sama dengan 2 pangkat N, di mana N ini lebih besar sama dengan 2. Penyelesaiannya, misalkan Px sama dengan sigma N sampai 0 sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Jadi kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N, kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak hingga, sehingga diperoleh sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga A0 X pangkat N dikurang sigma N sampai sama dengan 2 sampai tak hingga 3A N kurang 1 dikali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 2A N kurang 2 dikali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 2N kali X pangkat N. Nah, untuk perubahan dari setiap ekspresi di atas ke bentuk yang familiar bagi kita, menghasilkan yang A itu sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N dikurang A0 dikurang A1 kali X sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N dikurang 1 dikurang 0X sama dengan maka menghasilkan PX dikurang 1. Nah, adapun untuk yang B yaitu sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 3A N dikurang 1 dikali X pangkat N sama dengan 3X sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 sama dengan 3X dalam kurung sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 dikurang A0 tutup kurung sama dengan 3X dalam kurung PX dikurang 1 tutup kurung sama dengan 3X kali PX dikurang 3X. Nah, untuk yang C-nya yaitu sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga
2A N dikurang 2 dikali X pangkat N sama dengan 2X pangkat 2, sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga, yaitu AN dikurang 2 dikali X pangkat N dikurang 2. Menghasilkan sama dengan 2X pangkat 2 dikali PX. Nah, untuk yang D, sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 2N dikali XN sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N dikali X pangkat N dikurang 2 pangkat 0 dikali A0 dikurang 2 pangkat 1 dikali A1 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2N dikali X pangkat N dikurang 1 dikurang 2X sama dengan 1 per 1 dikurang 2X dikurang 1 minus 2X sama dengan 4X pangkat 2 per 1 minus 2X. Nah, setelah semua perubahan digabungkan, diperoleh PX dikurang 1 dikurang dalam kurung 3X PX dikurang 3X tutup kurung ditambah 2X pangkat 3 kali P X sama dengan 4X pangkat 2 per 1 dikurang 2X. Nah, maka akan diperoleh hasilnya yaitu PX sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1 per dalam kurung 1 dikurang 2X tutup kurung pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang X. Nah, untuk PX nya ini yaitu sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1 per 1 dikurang 2X pangkat 2 dikali 1 dikurang X sama dengan A per 1 dikurang 2X ditambah B per 1 dikurang 2X pangkat 2 ditambah C per 1 dikurang X. Maka akan menghasilkan PX itu sama dengan 2A ditambah 4C dikali X pangkat 2 dikurang 3A tambah B tambah C dikali X ditambah A tambah B tambah C per dalam kurung 1 dikurang X tutup kurung dikali 1 dikurang 2X pangkat 2. Setelah menyelesaikan SPL diperoleh A-nya sama dengan minus 7, B sama dengan 2, dan C sama dengan 6 sehingga PX sama dengan minus 7 per 1 dikurang 2X ditambah 2 dan dalam kurung 1 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 6 per 1 dikurang X. Maka minus 7 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N dikali X pangkat N ditambah 2 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dalam kurung N tambah 1 dikali 2 pangkat N dikali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dikali X pangkat N. Maka AN nya sama dengan minus 7 dikali 2 pangkat N ditambah 2 dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 6. Nah, jadi solusi khusus dari RR adalah AN sama dengan dalam kurung 2N dikurang 5 tutup kurung dikali 2 pangkat N ditambah 6. Nah, dan untuk lebih memahami materi dari relasi rekursif ini sudah terdapat beberapa latihan untuk relasi rekursif. Jadi teman-teman bisa mengerjakan latihan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua yaitu konsep dasar poset, di mana poset ini adalah suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Nah, A ini didefinisikan sebagai himpunan terurut parsial jika dia berelasi dengan dirinya sendiri dan bersifat yang pertama refleksif. Nah, anggota A adalah anggota A besar, maka A, A anggota bilangan real. Yang kedua antisimetris yaitu bilangan A, B anggota A, maka A dan B yaitu anggota real, dan B, A anggota real, maka A sama dengan B. Yang ketiga transitif, bilangan A, B, C anggota A, maka A dan B anggota real, dan B, C anggota real, maka A dan C anggota real. Nah, untuk diagram HC, suatu relasi biner dari himpunan A ke himpunan B dapat dijadikan dalam bentuk grafik maupun tabel.
Selanjutnya mari kita simak contoh ini. Misalkan A yaitu sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urut dengan relasi X membagi Y. Nah, jadi penyelesaiannya diagram ini diberikan pada diagram tersebut. Sini ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24. Jadi diagramnya berbentuk tersebut. Selanjutnya di sini sudah ada beberapa latihan soal untuk materi konsep dasar POSET untuk lebih memahami materi konsep dasar POSET ini. Jadi silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu lattice. Di mana definisi lattice ialah sebuah POSET L besar dan kecil dari sama dengan yang setiap himpunan bagiannya A, B. Memiliki dua elemen yaitu infimum dan supremum. Jadi suatu POSET A disebut lattice jika dan hanya jika A mid B sama dengan infimum A, B dan A join B sama dengan supremum A, B ada untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A. Nah, adapun elemen lattice, misalkan suatu lattice di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A anggota L, maka yang pertama A disebut dengan mid irreducible jika A X mid Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Yang kedua, A disebut join irreducible jika A sama dengan X join Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Yang ketiga, A disebut atom jika A adalah join irreducible dan A successor immediate dari 0. Yang terakhir yaitu A adalah komplement dari A jika A mid A vektor sama dengan I dan A join A vektor sama dengan 0. Lalu adapun jenis-jenis lattice terdapat beberapa macam. Yang pertama ialah L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Nah, yang kedua, L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C anggota L besar berlaku A mid dikali B join C sama dengan A mid B join A mid C A join B mid C sama dengan A join B mid A join C. Nah, untuk yang ketiga, L ini disebut lattice komplement jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Dan yang terakhir, L disebut lattice komplet jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Lalu di sini sudah ada contoh soal, misalkan D12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor-faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian adalah lattice. Dengan A join B sama dengan KPK A, B dan A mid B sama dengan FPB A, B. Nah, maka elemen terkecil sama dengan 1 dan elemen terbesar sama dengan 12. Jadi elemen terkecilnya 1, elemen terbesarnya 12. Lalu kemudian komplement dari 4 adalah 3 karena 4 mid 3 sama dengan FPB 4,3 yaitu sama dengan 1. FPB-nya 1. Jadi dan 4 join 3 sama dengan KPK. Jadi KPK dari 4 dan 3 ini sama dengan 12. Nah, yang terakhir lattice D ini bukan merupakan lattice komplement karena 6 tidak mempunyai komplement. Lalu di sini sudah ada latihan soal untuk materi lattice. Silakan teman-teman bisa mengerjakannya agar lebih mudah memahami materi lattice ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi keempat, yaitu aljabar boolean. Nah, untuk definisi aljabar boolean ini atau boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika.
Nah, boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika atau bahasa pemrograman komputer. Nah, postulat Huntington atau aksioma-aksioma diantaranya untuk closure yaitu A tambah B itu E besar, B besar, dan A kali B, E besar, B besar. Jadi identitasnya ialah A tambah 0 sama dengan A. Dan jika A kali 1 sama dengan A. Dan adapun komutatif adalah tidak ada pengaruh pada posisi awal dan akhir. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Begitupun distributif. A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Dan jika A tambah B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Dan untuk komplement yaitu A ditambah A aksen sama dengan 1 dan A dikali A aksen yaitu sama dengan 0. Nah, adapun aljabar boolean dua nilai. Nah, di sini ada tabelnya. Jika A adalah 0, B 0, maka A kali B sama dengan 0. Dan jika A 0, B-nya 1, maka A kali B sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Dan pada tabel kedua, jika A sama dengan 0, B 0, A tambah B yaitu 0. Dan jika A 0, B 1, maka A tambah B 1. Dan pada tabel ketiga, jika A-nya 0, maka A aksennya 1, sedangkan jika A-nya 1, maka A aksennya yaitu 0. Nah, untuk tabel berikut ini lebih lengkap yaitu pada sifat asosiatif dan distributif. Jadi jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka B tambah C itu 0. Jika A kali B tambah C maka 0. Dan untuk A kali B 0, A kali C 0, dan A kali B tambah A kali C itu 0. Nah, untuk misalnya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, B tambah C-nya 1, maka A kali B tambah C 1. Dan A kali B 1, A kali C maka 1, maka A kali B tambah A kali C 1. Begitupun seterusnya. Jadi teman-teman bisa menyimak pada tabel berikut ini untuk aljabar boolean dua nilai. Nah, di sini juga terdapat hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama itu hukum identitas. Jika A tambah 0, maka sama dengan A. Namun, jika A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, hukum idempoten. Jika A tambah A sama dengan A. Nah, maka A kali A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. Jika A tambah A aksen sama dengan 1, maka A kali A aksen sama dengan 0. Dan yang keempat, hukum dominasi. Jika A kali 0 sama dengan 0, maka A tambah 1-nya sama dengan 1. Dan hukum involusi. A aksen dikali aksen, maka sama dengan A. Yang keenam, hukum penyerapan. A ditambah A kali B sama dengan A. Nah, yang kedua, A dikali A tambah B sama dengan 1. Nah, yang ketujuh ada hukum komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, A tambah B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Nah, begitupun perkaliannya, A dikali B kali C sama dengan AB dikali C. Dan yang kesembilan hukum distributif, A ditambah dalam kurung B kali C sama dengan A tambah B dikali A tambah C. Yang kedua, A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Adapun yang ke-10 hukum De Morgan, A tambah B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen. Sedangkan A kali B sama A aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Yang terakhir hukum 0 atau 1. Jadi 0 aksen sama dengan 1, sedangkan 1 aksen sama dengan 0. Dan selanjutnya ada contoh soal. Jadi sederhanakan fungsi boolean fx, y sama dengan x ditambah x aksen, y. Jadi jawabannya fx, y sama dengan x ditambah x aksen dikali y. Jadi di sini kita menggunakan hukum asosiatif, maka x tambah x aksen dikali x ditambah y. Nah, tadi juga sudah dijelaskan jika hukum komplement yaitu A tambah A aksen sama dengan 1. Maka
X tambah X aksen ini sama dengan 1. Jadi 1 dikali X tambah Y, maka hasil akhirnya sama dengan X ditambah Y. Dan adapun di sini juga terdapat latihan pada aljabar boolean agar lebih mudah memahami materi tersebut. Silakan teman-teman bisa mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, baiklah, kita masuk pada materi kelima, yaitu gerbang logika. Di mana definisi gerbang logika atau logic gates merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Jadi gerbang ini dinyatakan dengan dua keadaan. Yang pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Nah, yang kedua, tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam gerbang logika. Yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga NOT, yang keempat NAND, yang kelima NOR, yang keenam XOR, yang ketujuh XNOR. Nah, dan ada pun contoh soal gerbang logika di mana di sini F sama dengan A ditambah B dikali C. Untuk penyelesaiannya pada gambar berikut tersebut itu. Nah, untuk tabelnya itu misalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka B dikali C sama dengan 1. Untuk F-nya ini 1. Nah, jika misalnya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, maka B kali C 0, dan untuk F-nya ini 1. Nah, begitupun seterusnya bisa teman-teman lihat pada tabel tersebut. Selanjutnya di sini sudah ada beberapa latihan untuk materi gerbang logika. Jadi teman-teman bisa mengerjakannya agar lebih memperdalami materi gerbang logika tersebut ini. Nah, selanjutnya kita masuk materi ke-6, yaitu konsep dasar graf, di mana definisinya secara matematis, graf ini didefinisikan sebagai pasangan himpunan FE. Ditulis dengan notasi G sama dengan FE, yang dalam hal ini adalah V, adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex atau node, dan E adalah himpunan sisi edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, adapun jenis-jenis graf ini ada dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Lalu terdapat terminologi graf beberapa macam. Yang pertama bertetangga atau adjacent, yang kedua bersisian atau incidence, yang ketiga simpul terpencil atau isolate vertex, yang keempat graf kosong atau null graph atau empty graph, yang kelima derajat atau degree, yang keenam lintasan atau path, yang ketujuh sirkuit atau siklus atau cycle, yang kedelapan terhubung atau connected, yang kesembilan upagraf atau subgraf dan komplement upagraf, dan yang ke-10 ada upagraf merentang atau spanning subgraf, yang ke-11 ada cut-set, yang ke-12 graf berbobot atau weighted graph. Dan adapun contoh soalnya diberikan graf A dengan himpunan simpul EA sama dengan V1, V2, V3, V4, dan himpunan sisinya EA yaitu V1, V2, maka V2, V3, dan V3, V4, dan V1, V4, dan V1, V3. Nah, jadi maka ilustrasi penggambaran grafnya adalah sebagai berikut. Jadi ada garis terpotong antara V1 dan V3. Lalu di sini juga sudah terdapat latihan pada materi konsep dasar graf agar teman-teman lebih mudah memahami materi pada graf tersebut ini. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-7, yaitu derajat titik, di mana definisi derajat titik ini ialah suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi notasi dV menyatakan graf simpul V. Nah, untuk macam-macam derajat titik-titik ini ialah yang pertama simpul ganjil, yang kedua simpul genap, yang ketiga simpul bergantungan atau akhir, yang keempat simpul terpencil. Nah, dalam perspektif lain, macam-macam derajat titik ini ada 5. Yang pertama derajat minimum, yang kedua derajat maksimum, yang ketiga barisan derajat, yang keempat derajat titik.
beraturan. Yang kelima, gelung atau self-loop. Pada derajat graf berarah ini, pada graf berarah derajat simpul V dinyatakan dengan D in V sama dengan derajat masuk atau sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Nah, sedangkan D out V sama dengan derajat keluar, yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul V. Nah, maka dV ini sama dengan D in V ditambah D out V terdapat pada gambar tersebut. Nah, sedangkan untuk derajat tidak berarah, menghitung derajat pada graf tidak berarah ini merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Jadi, di sini ada A, B, C, D, persegi A, B, C, D, dan ada E, F, tetapi dia tidak terhubung pada simpul-simpulnya yang E sama F ini. Nah, adapun lemah jabat tangan. Lemah jabat tangan ini ialah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Adapun sigma V, anggota V besar, maka D V sama dengan 2 nilai mutlak E. Ingatlah, 2 nilai mutlak E selalu bernilai genap. Jadi lemah jabat tangan ini berlaku untuk graf arah yang artinya dV sama dengan D in V atau D out V. Adapun contoh soalnya, pada peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Nah, yang pertama ini ada pertigaan atau simpang 3. Jadi sudah ada derajat titiknya, yaitu membentuk pertigaan. Yang kedua, perempatan atau simpang 4. Nah, di sini juga ada derajat titiknya membentuk perempatan atau simpang 4. Nah, di sini juga terdapat latihan untuk materi derajat titik. Silakan teman-teman bisa mengerjakan agar lebih memperdalami materi derajat titik tersebut ini. Baiklah, kita masuk pada materi ke-8, yaitu penyajian dengan matriks. Jadi misalnya disajikan dengan graf G dalam matriks ruas B ukuran M dikali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4 dan 7. Nah, jadi menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Jadi matriks adjensi ini dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N dikali N yang bersifat Aij sama dengan 1 bila ada ruas Vi, Vj. Jika 0 bila dalam hal lain. Nah, di sini ada critical path, yaitu menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah. Jadi pada gambar tersebut ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk simpul asalnya 1 dan simpul tujuannya 5. Nah, maka alternatifnya path-nya itu 1 ke 4 ke 5, bobotnya 16. 1 ke 4 itu 10, 5, 4, dan yang kelima 9, maka bobotnya 16. Nah, begitupun seterusnya diperoleh critical path itu lintisan kritis sama dengan 29. Untuk shortest path lintasan terpendeknya 15. Jadi bobot yang paling panjangnya itu 29, bobot yang kecilnya 15. Nah, dan ada minimum spanning tree, yaitu merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan. Jadi lihat gambar graf G berikut ini, ada V1, V2, V3, V4, V5. Nah, langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning tree adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ada ruas. Jadi gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil seterusnya atau secara ascending hingga semua simpul terhubung. Jadi total minimum spanning tree ini 22. 7, 4, 5, 6 hasilnya 22. Lalu sudah terdapat contoh soal pada gambar berikut ini, ada V1, V2, V3, V4, V5, dan ada E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Jadi matriks adjensinya ini jika V1 dan V1 0, V1 V2 1, V1 V3 1, V1 V4 1, V1 V5 1. Sedangkan V2 V1 1, V2 V2 0, V2 V3 1, V2 V4 0, V2 V5 0, dan begitupun seterusnya.
Nah, lalu di sini sudah terdapat beberapa latihan pada materi penyajian dengan matriks. Silakan teman-teman mengerjakannya agar lebih mudah memahami dan bisa mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Baiklah, kita masuk pada materi ke-9 yaitu lintasan terpendek, di mana persoalan lintasan terpendek itu yaitu menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Jadi persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Nah, persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Nah, macam-macam lintasan terpendek terbagi beberapa macam. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Nah, untuk contoh soalnya, pada gambar tersebut itu lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel di samping. Jadi diurut dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pada simpul asalnya 1, simpul tujuannya 3, maka lintasan terpendeknya 1 ke 3 jaraknya 10. Nah, jika simpul asalnya 1, simpul tujuannya 4, maka lintasan terpendeknya 1 ke 3 ke 4, maka jaraknya 25, begitupun seterusnya. Jadi diurut dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, jadi begitu cara mengerjakannya. Baiklah, di sini sudah terdapat beberapa latihan pada materi lintasan terpendek. Teman-teman bisa mengerjakannya agar lebih memahami materi lintasan terpendek ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi ke-10 yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini atau sesuai penemuannya Edgar-Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Nah, adapun contohnya, tentukanlah jarak terpendek dari A ke V ke F. Nah, di sini ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, untuk itu kesimpulannya diperoleh dua lintasan dari A ke F yaitu melalui A, C, D, F dengan panjang 8, A, C 3, C, D 2, D, F itu 3, jadi panjangnya 8. Jika melalui A, C, D, E, F dengan panjangnya 7, maka A, C 3, C, D 2, D, E 1, E, F 1, maka lintasan terpendeknya adalah A, C, D, E, F. Nah, untuk pada tabel berikut ini, langkah-langkahnya bisa kita menggunakan buat tabel dan dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Nah, lalu pilihlah simpul awal dan simpul tujuan atau syaratnya harus terhubung langsung. Nah, dan yang ketiga, hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Nah, yang keempat, jika semua simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Dan yang terakhir, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Nah, maka misalnya di sini V-nya itu A dan A-nya 0, maka AB-nya 8, dan untuk AC-nya 3, AD-nya tak hingga, AE-nya tak hingga, AF-nya tak hingga. Dan begitu pun seterusnya jika C-nya CA0, CB4, CC3, CD tak hingga 5, ACE itu 7 dan ACF itu tak hingga. Begitu pun seterusnya sampai AEA0, AEB 4, AEC 3, ACD 5, ACDE 6, ACDEF 7. Selanjutnya di sini sudah terdapat latihan pada algoritma Dijkstra. Diberikan beberapa latihan agar teman-teman lebih mudah memahami materi algoritma Dijkstra ini. Baiklah, kita masuk pada materi ke-11 yaitu pohon, di mana pohon atau tree merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau
yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Nah, jadi ada dua sifat penting pada pohon, yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Nah, di sini sudah terdapat gambar 4 gambar. Maka untuk gambar satu ini disebut pohon karena terhubung satu sama lain. Nah, untuk yang gambar kedua juga pohon karena terhubung pada satu sama lain dan tidak mengandung sirkuit. Nah, kalau yang gambar ketiga ini dia bukan pohon karena dia mengandung sirkuit. Nah, untuk gambar yang keempat ini bukan pohon karena dia tidak terhubung. Nah, selanjutnya hutan atau forest. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, jadi pada tiga gambar tersebut ini hutan yang terdiri dari 3 pohon. Nah, adapun sifat-sifat pohon yaitu teoremanya misalkan G sama dengan P, E adalah graf tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya n, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Jadi yang pertama G adalah pohon, yang kedua setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, yang ketiga G terhubung dan memiliki n sama dengan n dikurang 1 buah sisi. Nah, yang keempat G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan n dikurang 1 buah sisi. Nah, yang kelima G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jadi teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Dan adapun contoh soalnya, tentukan mana di antara graf-graf ini yang merupakan pohon atau hutan. Nah, jadi pada gambar yang pertama ini merupakan hutan karena terdiri dari 3 pohon atau lebih. Nah, untuk gambar yang kedua ini disebut dengan pohon. Untuk gambar yang ketiga pohon, yang gambar keempat ini hutan. Selanjutnya terdapat beberapa latihan untuk materi pohon dan hutan. Teman-teman bisa memahami soal-soal berikut ini dan kerjakan. Baiklah, kita masuk pada materi terakhir, materi ke-12, yaitu pohon rentang. Di mana pohon merentang ini adalah upagraf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Nah, pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Dan graf tak terhubung dengan K komponen yang mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Nah, dan pohon rentang graf G ini pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Dan adapun aplikasi pohon merentang ialah yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutaian atau routing, pesan pada jaringan komputer. Nah, dan pohon merentang minimum yaitu graf terhubung berbobot mungkin akan mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Nah, dan pohon merentang yang berbobot minimum ini dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Dan adapun menyelesaikan pohon rentang ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ini algoritma prim, di mana misalkan T adalah pohon merentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim ini membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Jadi pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Nah, cara yang kedua yaitu algoritma Kruskal. Nah, pada algoritma ini sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Nah, langkah awal, sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Nah, langkah yang pertama, T ini masih kosong. Nah, langkah kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U dan V ke dalam T. Nah, langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N dikurang 1 kali.
Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Carilah semua pohon rentang yang memungkinkan dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Jadi ada titik V1, V2, V3, V4, V5, V6. Adapun penyelesaiannya, di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, F4, F1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang ada subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, maka pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar dewa ini. Nah, jadi terdapat pada gambar yang pertama itu ada V1, V4, V5, ada V2, V3, dan ada juga V5 ke V6. Nah, pada gambar yang kedua ini ada V1 ke V2 ke V3, lalu V1 ke V4, V5 ke V6. Nah, pada gambar yang ketiga ada juga V4 ke V1 ke V2 ke V3, dan ada juga V4 ke V1 ke V5 ke V6. Nah, dan yang terakhir itu ada juga tuh ke V2 ke V3 dan V4, V5, V6 membentuk titik tengah terhadap V2 dan V5. Nah, dan selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa latihan soal pada materi pohon merentang. Silakan teman-teman bisa menyelesaikan agar lebih mudah memahami untuk materi pohon merentang ini. You got me, 난 너를 보게 꿈을 꿔.